Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali kita bertemu pada hari ini dalam sapaan teduh kita. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau Bapa yang menyertai kehidupan kami, yang memberikan hari yang baru bagi kami, memberikan tenaga yang baru untuk menjalani sepanjang hari ini. Dan Engkau yang memberikan sapaan yang baru juga Tuhan, melalui firman-Mu, untuk bisa kami renungkan dan kami pakaikan dalam menjalani sepanjang hari ini. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati kami. Dan Engkau yang berkata-kata pada saat ini Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Wahyu 2 ayat 10b adalah firman Tuhan yang akan meneguhkan kita dalam menjalani hari ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah hal yang Tuhan karuniakan bagi mereka yang tahan uji, tahan cobaan, atau dengan yang bahasa sehari-hari kita bisa katakan tahan banting. Tahan banting ini sebenarnya bukan bawaan lahir, tapi ini merupakan bentukan dari lingkungan yang kita jalani. Dan juga bertekun, bertabah di dalam derita itu bukan prestasi. Tidak ada seorang pun yang patut membanggakan diri sebagai yang lebih tekun kepada Tuhan. Karena ketekunan dan ketabahan itu pun adalah pemberian dari Tuhan kita. Hidup ini kalau dipikir-pikir bisa diibaratkan main sepak bola. Mungkin tidak sama persis, tapi ada beberapa kesamaan, kemiripan antara bermain sepak bola dengan menjalani kehidupan. Yang pertama, ada rintangan. Nah, apa yang terjadi ketika seorang pemain itu menggiring bola di lapangan? Apakah dia berlari dan menggiring bola itu secara mulus? Tentu tidak. Di depan sana, baik dari belakang, di sampingnya juga pasti sudah ada pemain lawan yang berusaha menghadang dan merebut bola. Dan sepanjang pertandingan selalu ada hadangan. Tapi disitulah letak serunya. Begitu juga dengan kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan halangan, penuh dengan hadangan. Satu persoalan teratasi, yakinlah persoalan lain pasti sudah menanti. Tapi justru itu yang membuat kita lebih tangguh. Indikator kuatnya kepribadian seseorang adalah ketekunan perjuangan menanggung beban hidup. Yang kedua adalah mengumpan. Pada saat pemain menguasai bola, di depan tampak pemain lawan itu siap menyergap. Nah, apa yang diperbuat? Pada saat seperti ini akan menjadi hal yang sia-sia ketika seorang pemain mencoba untuk mengekang bola. Akan lebih baik diumpan ke temannya pada posisi yang tepat, jarak yang tepat, dan sebentar lagi pun ia akan balik mengumpan. Dan ketika satu orang mencetak gol, maka ada 11 orang yang senang. 11 orang yang merasa menang, belum lagi pemain cadangannya, belum lagi pelatihnya, manajernya, supporternya, ada begitu banyak orang yang senang hanya karena satu orang yang berhasil mencetak gol. Jadi kita pun di dalam hidup ini ternyata kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita diumpani
Dan kita mengumpan banyak orang. Kita menghidupi dan dihidupi. Bukankah itu sebenarnya salah satu keindahan di dalam hidup ini? Jadi bertekun dalam perjuangan agar akhirnya bisa setia sampai akhir, itu sebenarnya bukan sesuatu yang akan terus ada pada kita. Melainkan ada siklus turun naiknya. Sekarang kita tekun, ada saatnya akan merosok turun. Sekarang kita tabah, tapi akan ada waktunya kita lemah. Oleh sebab itu sebenarnya kita juga memerlukan orang lain. Orang-orang yang mau menjadi saudara, orang-orang yang mau menjadi sahabat, orang-orang yang mau bola itu diumpan ke dia, atau orang yang akan mengumpan bola ke kita. Orang-orang yang mendorong, memotivasi, dan memberi energi positif. Nah, kita butuh orang-orang yang seperti itu untuk menopang, mendukung kehidupan kita sehingga sampai kepada apa yang Tuhan katakan tadi, setia sampai akhir. Nah, di sana juga ada risiko. Nah, risikonya seperti apa? Di lapangan itu sembarang waktu seorang pemain bisa saja cedera. Bahkan mungkin bisa patah tulang dan yang lain-lain. Padahal dia sudah berhati-hati dan sangat berhati-hati. Berbicara tentang resiko hidup ini pasti lebih berat. Karena ketika kita menjalani kehidupan, resikonya itu bukan hanya cedera fisik, tapi juga bisa terjadi tercedera batin. Resiko yang lebih berat. Nah, untuk itu, untuk menghindari atau meminimalisir resiko dalam menjalani kehidupan ini, dan seorang pemain juga supaya dia tetap pada koridor permainan itu, supaya dia bisa tetap main di sana, ada aturan yang harus diikuti. Ada aturan mainnya. Ada teguran yang berbentuk kartu kuning, mungkin kartu merah, atau mungkin penalti. Nah, itu sebenarnya bentuk teguran, peringatan bahwa kalau mau bermain berarti mau taat dengan aturan main. Segala bidang kehidupan ini ada aturan mainnya. Nah, kita juga begitu. Kalau kita mau tetap pada koridor yang benar dalam menjalani kehidupan ini, ikutlah aturan mainnya Tuhan. Nah, aturan mainnya Tuhan itu seperti apa? Di Alkitab ini sudah dituliskan segala sesuatu yang Tuhan mau. Nah, seperti apa kita? Harusnya, kalau mau jadi yang Tuhan mau. Terlebih dalam perikop kita pada hari ini, Tuhan bilang, setia sampai mati. Nantinya akan terdengar suara peluit panjang yang menandakan bahwasanya permainan akan berhenti. Ketika kita sedang bermain dengan seru, mungkin kita masih ingin terus bermain. Tapi pertandingan sudah selesai. Tapi ketika kita merasa gagal, kita akan menilai peluit panjang itu sebagai anti klimaks. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menilai hidup dan kinerjanya bukan sebagai sesuatu yang anti klimaks. Tercatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan itu yang membuktikan bahwasanya Paulus sadar benar bahwasanya dia sudah setia sampai akhir. Pertandingan kita juga nantinya akan usai. Kehidupan kita juga nantinya akan selesai di dunia ini. Apa yang akan terjadi? Nah, bagaimana kita sudah menjalani kehidupan ini? Bagaimana kita memainkan peranan yang Tuhan berikan ke kita? Apakah kita lega dan bangga? Kalau kita membayangkan nanti pada akhirnya kita sampai kepada peluit panjang itu, legakah kita? Banggakah kita? Atau kita merasa masih banyak sekali kurangnya? Masih banyak hal yang ternyata harusnya kita kerjakan, harusnya kita bisa, harusnya kita perjuangkan, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Saat kita bertemu dengan Sang Wasit Agung itu, saat kita bertemu dengan Tuhan nanti, Tuhan bukan menilai berapa hasil permainan itu, tidak. Tapi melainkan bagaimana cara kita memainkannya. Tuhan tidak melihat bagaimana hasil, apa hasil yang sudah kita kerjakan, apa hasil yang sudah kita dapatkan, tidak melulu tentang itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana prosesnya kita mendapatkan itu.
Bagaimana proses hidup yang kita jalani sampai pada akhirnya nanti. Sehingga sampai pada kesimpulan Tuhan akan katakan setia sampai akhir. Jadilah orang yang tahan uji. Jadilah orang yang tahan banting. Karena dimanapun kita, kemanapun kita, apapun yang kita kerjakan, tantangan itu pasti ada. Dan kadang kita jatuh dan tergoda. Dan kadang kita terlena juga dengan itu. Dan akhirnya kita lengah, lemah. Dan kita kalah dengan persoalan-persoalan kehidupan kita. Dengan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Nah, pada hari ini Tuhan sudah sampaikan, jadilah orang yang tangguh dengan dukungan orang-orang yang positif di sekitar kita. Sehingga pada akhirnya nanti kita sampai kepada titik yang Tuhan katakan setia sampai akhir. Dan juga Tuhan akan karuniakan mahkota kehidupan itu menjadi milik kita nantinya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, akan berkat penyertaan-Mu yang menyertai kami. Dan akan firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Kami benar-benar bersyukur ketika Engkau mengingatkan kami untuk tetap berpegang teguh pada apa yang sudah Tuhan haturkan bagi kami. Dan Engkau memperingatkan kami Tuhan, agar kiranya kami menjadi orang yang benar-benar berjuang dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan, Engkau bisa katakan bahwasanya kami sudah menjalani kehidupan kami dengan baik. Dan kami setia sampai akhir. Bapa, Engkau memampukan kami anak-anak-Mu untuk menghadapi segala tantangan hidup ini, tapi tetap pada koridor yang sudah Tuhan tentukan. Kami berdoa pada saat ini Bapa untuk jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Palangkaraya. Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Engkau yang memberkati mereka ketika pada saat ini Tuhan mereka sedang dalam keadaan sakit. Engkau memberkati obatnya, Engkau memberkati tenaga medis yang menangani dia. Ketika pada saat ini jemaat Tuhan ada dalam keadaan berduka, Engkau yang menghiburkan. Ketika pada saat ini jemaat Tuhan ada dalam pergumulan yang berat, Engkau Bapa yang membuka jalan, yang meringankan bebannya, yang memampukan dia menghadapi segala situasi ini dengan benar. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga hamba-Mu, kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Dasma Turnip, yang melayani jemaat Tuhan di GBKP Runggun Palangkaraya. Pendeta beserta Nora dan keluarga. Engkau yang memberkati dia Tuhan, memberikan segala sesuatu agar cukup apapun yang dia perlukan untuk melayani jemaat Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini pun ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Demikian sapaan pagi kita. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita semua.